Udah tahu semua ya? Belum. Satuan Pelajar Indonesia untuk area Kanto. Jadi meliputi area yang cukup luas lah. Meliputi cukup luas, banyak universitas di bawah Kanto. Diketuai oleh Mas Eko yang ada di sana, Mas Eko Pujirianto, sekarang di D2 D1. D1,5. Masih D1. Oktober nanti D2. Nah, sebentar lagi D2. Mas Eko dari PPI Toda yang periode ini jadi ketua PPI Kanto. Dan ini adalah acara e-forum, yaitu acara yang menghadirkan pembicara-pembicara yang menginspirasi, yang punya pengalaman, yang bersedia sharing ilmunya kepada kita semua. Walaupun mungkin banyak yang bisa hadir, tapi semoga yang hadir di sini bisa mengambil manfaat dari pembicara kita pada hari ini. Yang ada di belakang sana yang sudah siap-siap dengan kertasnya, Pak Mahmudi Fukumoto. Jadi beliau adalah orang Indonesia yang akan mengalahkan Jepang dari dalam, gitu ya Pak Mahmudi ya? Kan dulu kan Jepang menjajah Indonesia, nah beliaunya dengan pelan-pelan datang ke Jepang, membuat suatu usaha dan lain-lain. Usaha, banyak kan punya usahanya, nanti kita dengar. Saya nggak hafal satu-satu. Yang akan sharing di sini tentang usaha, bisnis, kira usaha, entrepreneur gitu lah. Mari Pak Mahmudi. Sayurnya di mana? Oh, situ kamera. Gimana? Sini Pak Mahmudi. Sendirian. Saya baik mau sambil Iya. kiri juga. Baik, langsung saya serahkan ke Pak Mahmudi untuk mulai acara. Jadi ada pemutaran video sedikit perkenalan. Berapa waktunya ya? Sampai puas. Saya justru mau nanya. Saya dikasih waktu. Saya 1 jam. 1 jam untuk Kak Mahmudi berdiskusi. Terus kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kok kayak ngaji? Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman PPI, Ketua PPI Kanto. Ketua Kanto itu ya wilayahnya itu menjangkau Tokyo, Ibaraki, Chiba, Saitama, kalau nggak salah gitu Mas ya. Jadi Masnya nggak bisa nyebutin, jadi wilayahnya luas gitu aja kan gampang. Dan kepada teman-teman PPI Waseda, terima kasih karena telah bersedia memanggil saya yang tidak pernah kuliah untuk ngomong di sini. Ini kewali ini sebenarnya. Siapakah saya? Saya kalau mau cerita diri saya itu kan nanti dibilang pamer. Biar Mas Eko aja, saya dibikinkan video oleh Detik TV. Jadi nggak dibikinkan, dia bikin, saya pakai. Jadi nggak modal. Monggo Mas Eko. Mas, ini udah langsung direkam kan Mas? Udah. Sudah. Oke. suaranya. Suaranya. Gimana suaranya? Laptop aja. Jadi laptop. Diulang, sekali lagi. Dari awal Sekali lagi. Udah. Sudah. Terima kasih. Itu nggak ya? Di sini dulu. Namanya Mahmudi Fukumoto. Nama belakang yang ia tambahkan setelah sukses menjemput mimpi di negeri Sakura. Dari anak kampung di Tulungagung, Jawa Timur, Mahmudi Fukumoto kini jadi pengusaha di Kanagawa, Jepang. PT Keihin yang didirikannya di tahun 2007 bahkan sudah merambah sektor jasa konstruksi dan biro perjalanan. Saya itu orang dari desa, benar-benar orang desa. Pekerjaannya juga mencangkul, manjat kelapa, nyapu gitu. Saya dulu waktu SMP, SMA itu kerja mencangkul. Terus setelah
itu saya tamat SMA dengan segala jerih payah dan alhamdulillah saya tamat itu, saya ke Bali untuk belajar bahasa Jepang. Berkat keberhasilannya, Mahmudi pun diundang ke tanah air. Ia diminta jadi pembicara dalam Kongres Diaspora Indonesia 2013. Mahmudi Fukumoto dinilai sebagai contoh diaspora sukses. Saling menghargai, saling memanusiakan manusia, gitu. Saling berkomunikasi. Nanti masalah pekerjaan itu bisa atau tidak, asal kamu pasti bisa kok. Sukses Mahmudi Fukumoto jadi warna di antara ragam cerita komunitas diaspora Indonesia. Kesuksesan buah kerja keras yang bisa menginspirasi banyak anak negeri lainnya. Menurut data Departemen Luar Negeri, sedikitnya ada 4 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia. Sebuah kekuatan yang jadi harapan untuk perubahan Indonesia. Ya, terima kasih. Itu kalau namanya TV itu kalau bikin acara itu kan selalu koyok gitu ya. Padahal orangnya cuma kayak gini. Orang mengatakan, orang mungkin melihat ya itu tadi Mahmudi itu seperti itu saat ini. Tapi 15 tahun yang lalu itu Mahmudi itu nelongso sekali. Jadi saya itu kalau cerita masa lalu ini ya, cerita ya, biar nanti tahu siapa saya ini sebenarnya. Saya itu lahir di dunia tentunya ada bapak, ada ibu, tapi saya tidak pernah ingat ibu saya yang kayak apa. Jadi saya itu disebut orang piatu. Teman-teman kalau mau sedekah sekarang kepada saya, insya Allah dapat pahala banyak. Saya tinggal sama orang tua saya, yaitu bapak saya itu, dan itulah ibu saya. Dan bapak saya itu tidak menikah, setelah ditinggal ibu saya sampai meninggal. Itu mungkin kesetiaan yang bisa menjadi panutan untuk siapa yang mau menganutnya. Terus saya tinggal di situ dengan alhamdulillah waktu saya masih kecil itu bapak itu lumayan berkecukupan rezeki, tapi karena ada ya pemerintah yang punya kebijakan macam-macam itu akhirnya kena imbasnya juga. Bapak saya itu menjadi orang yang tadinya punya menjadi tidak punya sama sekali. Itu saya itu benar-benar yakin itu berarti kalau Gusti Allah berkehendak itu semaunya sendiri. Tadinya punya sama sekali nggak punya. Dan itu saya rasakan waktu saya tamat SD mau tamat itu tahun berapa saya udah lupa. Setelah itu masuk SMP, akhirnya itulah menjadi pendidikan saya yang saya nggak pernah lupakan sampai saat ini. Waktu kecil saya harus kerja keras, sekolah, pulang sekolah, ada kerjaan mencangkul, kalau nggak manjat kelapa, dibayar itu setiap saya dapat bayaran saya kasihkan orang tua saya itu, bapak saya itu menerima dengan menangis. Itu nyata itu, dan itu untuk memang beli beras itu mas, untuk beli beras. Jadi dulu itu waktu kecil saya itu biasa makan itu nasinya warnanya hitam, kadang-kadang ada mutiaranya, nasi singkong itu mas. Terus ada dicampurin nasi beras dikit-dikit itu menjadi ini. Kalau makan nasi itu mas, sekali makan nggak lapar itu, hebat itu. Kalau nggak nasi jagung, kalau nasi jagung itu makannya siang, jam 3 udah lapar, itu nggak tahan lama. Kalau nasi putih itu standar. Jadi saya itu sangat berpengalaman makan nasi jagung, makan nasi singkong, makan nasi beras. Mungkin teman-teman nggak pernah. Dan rasanya masalah enak itu kan cuma di mulut dan di lidah aja loh. Bagaimana kita menikmatinya? Waktu itu saya bahagia sekali kok bisa makan kenyang gitu. Dan itu nggak ada masalah. Dan saya juga waktu itu nggak pernah mengeluh, ya Allah saya itu kok nasi saya dikasih, nggak pernah. Saya selalu bersyukur, alhamdulillah udah dapat nasi, udah makan gitu aja. Saya itu alhamdulillah nggak pernah selalu bersikap nggak pernah pesimis sama Gusti Allah. Segala sesuatu yang diberikan sama kita itu nikmat menurut saya ya. Menurut saya, nggak tahu saya lebay apa ini, tapi saya rasakan gitu. Waktu
Habis itu ya udah kerjaan SMP gitu. Terus kalau saya itu bergaul dengan teman-teman yang benar itu sama bapak itu benar-benar kita, kalau waktu itu dikatakan kita miskin. Masalahnya kalau saya melihat taraf kehidupan itu ya cukup, kurang, miskin, dan ada level satu di bawahnya, kere. Waktu itu saya masuk kere mas, kategori kere. Tapi ternyata kayak di Afrika itu saya melihat itu masih bersyukur aja, masih bisa makan waktu itu. Terus nanti ada cukup, kaya sekali, akhirnya kalau Indonesia semuanya ada itu. Di Indonesia semua ada, justru Jepang nggak ada itu. Yang oke sekali nggak ada, melarat sekali nggak ada di Jepang. Rata-rata lah. Alhamdulillah ini sudah sejahtera. Nah, setelah itu, jadi itu saya rasakan didikan itu SD itu saya udah biasa kerja keras. SMP kalau keras sih enggak, keras sekali waktu itu. Tapi saya bisa menikmati. Alhamdulillah yang ada itu. Masih bisa makan, masih bisa sekolah gitu. Alhamdulillah. Terus SMA-nya itu tetap cuman waktu itu saya ikut ke tempat kakak tinggal tempat kakak gitu. Jadi dikasih makan aja udah alhamdulillah. Kok mau neko-neko minta duit untuk bayar sekolah itu ya malu. Saya waktu punya malu. Jadi ya wes sekolah, kalau ada duit pertama daftar di Madrasah Aliyah di Tulungagung itu. Madrasah Aliyah Tulungagung, ikut kakak, daftar pakai uang gedung boleh ngutang nggak? Boleh, ya udah ngutang dulu. Bayar bulan, tapi SPP nggak boleh, ya SPP bayar. 1 bulan bayar, 2 bulan bayar, 3 bulan bayar, 4 bulan nggak mampu bayar dan nggak berani minta duit. Ya wes, ya nanti kalau diomelin buat saya waktu itu, ya kondisi saya itu kayak gini. Mau diomelin, mau diusir pun ya saya nggak punya duit, gimana lagi nih. Tapi saya pengen sekolah waktu itu. Paling tidak ya tamat SMA lah, agak keren-keren dikit. Kalau tak SMA SMP nanti kan juga nggak gaya kan. Akhirnya saya mendekati tukang kebunnya, akhirnya ya jadi tukang kebun di situ, sekolah, pagi-pagi nyapu, sekolah, sore itu buruh lagi, mancangkul segala macam. Dan alhamdulillah SPP nggak usah bayar, utang uang gedung dibebaskan, kalau mau apa itu namanya ujian atau ulangan itu udah nggak bayar, itu udah gratis. Tapi ya tiap hari harus nyapu selama 3 tahun sampai tamat. Dan tamat pun ijazah pun salah lagi. Jadi udah tamat, katanya saya tamat Madrasah Aliyah itu ijazahnya salah gitu, nggak terima ijazah. Katanya mau dibenerin, sampai itu selang berapa tahun itu saya nggak punya ijazah. Tamat SMA, tapi nggak punya ijazah SLPA. Ayo, cita-citanya gede. Jadi cita-citanya tuh urip gur pisan, hidup cuma sekali yo. Bisa berguna buat orang banyak gitu loh. Tapi kalau saya cuma mencangkul gitu ya berguna untuk orang tua saya alhamdulillah. Tapi orang banyaknya itu mana gitu. Akhirnya ya itu pengen nikah. Waktu itu waktunya 1 jam ya, masih lama ya. Ini cerita dulu, cerita yang sedih dulu aja. Waktu itu saya umur 25 tahun disuruh nikah sama orang tua. Saya itu orangnya itu ini patuh. Nah, Mas Habib, monggo silakan. Suruh menikah. Saya bilang siap Pak, kalau suruh nikah siap. Tapi permasalahannya saya nggak punya pacar. Menikah sama siapa? Ya pokoknya saya yakin aja siap. Terus ada dandan kalau di kampung itu nanti dijodohkan gitu. Siapa yang mau menikah sama? Ya udah. Jodoh-jodohkan, nggak ada yang mau sama saya. Itu beneran itu. Saya itu sampai dandannya itu yang tukang nyarikan itu ditanya, selera kamu itu yang apa? Ntar dulu. Kalau nanya selera saya nggak apa, saya gini. Siapa yang saya ganti nanya? Siapa yang mau sama saya? Belum tahu. Kalau misalkan janda, nggak masalah. Tua, nggak masalah. Punya anak, nggak masalah. Yang penting mau menikah sama saya, orang tua saya itu bahagia, itu cukup buat saya. Gitu. Enak no. Saya tuh nggak perlu neko-neko nanti kalau punya anak segala macam, saya punya Gusti Allah gitu aja. Jadi nggak pernah ya wes manut. Saya tuh ngeli kalau ibarat air itu kan yang mencari yang daratan yang rendah, ngikut gitu aja udah. Ngikut sama kehendaknya Gusti Allah. Kalau ini secara global ya, tapi kan perlu perjuangan ya.
perjuangannya seperti apa itu ya saya tetap ngalir aja mas. Akhirnya nggak menikah juga dan nggak ada yang mau. Ya emang saya kira kalau sampean misalkan punya anak mau dinikahi sama wong sing ora jelas, besok mau dikasih makan apa kan mikir juga mas sampean mas. Gitu ya, ternyata itulah rahasia Gusti Allah ya. Nggak tahu kenapa saya juga nggak mau pacaran, akhirnya ketemulah sama ini yang istri yang di sini tuh. Akhirnya menikah bla bla bla, nyampe sini kerja ya kerja ngikut gitu aja. Begitu udah kerja saya kerja di itu di apa itu kerja bangunan. Terus mau mendirikan perusahaan itu juga nggak neko-neko. Ini kalau sebenarnya kalau mau nanya saya mau sharing mau belajar sama saya itu saya aja nggak tahu loh. Ini beneran saya nggak tahu kok bisa kayak gini itu kenapa. Nah, kan lucu ya. Ya saya cuma ikut yang saya jalanin. Saya pengen kalau biasanya orang mau bisnis kan dihitung gimana waktu itu enggak karena nggak punya ilmunya saya itu nggak punya ilmunya. Mungkin kalau saya sampai sekolah seperti sampean itu, saya tuh sakti motor kuno. Iya benar. Saya tuh cuma ngalir gitu loh, ngikut aja loh. Yang ngikut aja itu bisa katanya orang itu sukses, tapi saya belum mengatakan. Kalau saya ditanya sukses itu ya sekarang tuh di level sekarang ini. Tapi kalau saya mengatakan sekarang itu benar masih proses. Karena cita-cita saya itu lebih tinggi lagi ya. Nah setelah itu dibikinlah itu namanya perusahaan Keihing Kogyo Kabushi Kaisa atau PT Keihing. Itu di Kawasaki membidangi itu ya konstruksi padahal ya ngurusi kuli bangunan gitu aja lah. Iringan kenyataannya seperti itu. Terus kerjaan pertama itu ya kerja sama orang Jepang saya jadikan bosnya, dia cari kerjaan, saya yang ngurusi administrasinya, berjalan, dia pensiun, akhirnya mau tidak mau saya harus menjalankan sendiri. Setelah itu berjalan terus karena krisis global 2009 itu kelepek, itu berjuang setengah mati, untung ya nggak mati. Ya saya cuma prinsip waktu itu gini. Saya itu terlalu saklek orangnya, terlalu nggak mau mikir banyak atau nggak punya pegangan lain kecuali satu itu. Waktu itu ya mikirnya, ya wis, saya bisa kayak gini karena kehendaknya Gusti Allah. Nanti kalau mau dipikir apa ya terserah Gusti Allah aja. Kerjaan ada yang ngasih dia, nggak ada yang bikin dia. Nanti yang menyembuhkan ya pasti beliaunya. Ya wis gitu. Terus habis itu bangun pagi, pakai dasi, pakai jas, muter, ketok-ketok pintu, minta kerjaan. Begitu, oh iya silakan masuk. Saya bilang kalau ada kerjaan tolong dong, saya dikasih. Oh sama, nanti kalau kamu ada kerjaan kami juga dikasih ya. Ya podo mas kasusnya. Waktu itu sama, 2009 tuh ngenes di Jepang itu. Krisis global, itu katanya krisis global. Permasalahan seperti apa saya juga nggak mudeng sampai sekarang itu. Tapi katanya orang krisis global gitu aja, wes gitu. Nah setelah itu karena ulet itu terlalu mudah untuk diucapkan dan kalau satu kata cuma 4 huruf ulet kan gampang loh. Ngelakoni nih mas, masya Allah mas, susah tenan itu. Dan itu ujian memang, ujian keyakinan ya, keyakinan. Sebenarnya kita mau melakukan sesuatu itu yakin dasarnya, satu yakin. Kalau yakin bisa pasti bisa kok. Maksudnya kalau kita udah yakin dari hati yang paling dalam, jangan pakai otak ya. Otak itu kalau menurut saya ini pendapat saya. Otak itu lebih ke nafsu larinya. Biasanya orang kalau belajar ngaji, baca pakai mata, terus umi-umi pakai mulut, atau dengar pakai telinga, masuk ke otak. Kalau di otak dicerna, kita pengen menyampaikan. Kalau nggak melalui hati dulu, bisa jadi itu Allahu Akbar tapi jotos uang, saya dijotos sama-sama orang Islam. Allahu Akbar kok jotos uang itu gimana? Itu mungkin ya nggak lewat hati dulu. Tapi kalau lewat hati dulu, keluarnya itu jadi adem. Mungkin ya. Nah, karena saya merasakan segala sesuatu itu ya harus kita kalau merenung sebentar, habis ngaji merenung sebentar,
bener nggak sih? Tapi kalau kita tetap ego tertahan di leher ke atas, ya susah mas. Akan bisa toleransi melihat orang yang sholatnya itu misalkan itu yang berbeda, itu sholatnya kok gitu, habis salam kok pakai ini, pakai apa itu ngaji segala, itu habis kan gitu, ya kan punya istilahnya pemahaman masing-masing kan, pemahaman sama-sama baca Bismillah artinya sama tapi memahaminya kan berbeda kan gitu kan, harus legowo, bisa legowo. Ya kayak kemarin itu ada di mana itu di YouTube apa segala macam itu, Tengku siapa yang ngomong, Tengku Wisnu gitu, itu ngomong kayak gitu. Yo mungkin menurut pemahaman beliau benar, tapi karena ngomongnya di media, istilahnya gini, istilahnya begini. Ini mungkin ya, kalau kita di dalam kamar kita mau buka baju, mau telanjang, mau meleding, itu kan di kamar kita, nggak ada orang ini kan. Tapi kalau di tengah jalan ngomong gitu, ya nanti dipikir orang gila, gitu. Jadi ya saling toleransi. Ya mungkin sama. Kalau menurut saya, ya terus kenapa kalau dia berpendapat gitu? Kan ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Tapi yang merasa teranu nanti ya, oh begitu guys, ngono nggak usah dulu sih mas. Menghilangkan, menghabiskan energi yang nggak. Menurut saya ya, ya pendapat masing-masing gitu aja kan Mas Iko ya. Iya loh, pemahaman masing-masing gitu aja. Nah kembali ke situ. Terus apalagi cerita itu, terus kenapa saya bisa ini, akhirnya setelah itu berjalan, itu yang mengurusi konversi itu masih berjalan. Akhirnya 2011 saya bikin satu lagi, namanya itu Kehingtur. Namanya Kehingtur itu menangani atau membantu para pejabat atau para dirut atau orang-orang yang kalangan VIP atau VVIP itu datang ke Jepang, nanti kebutuhannya apa kita biasanya persiapkan semuanya. Itu berjalan dan selama ini kami memang tidak pernah menangani rombongan tur rame gitu, nggak pernah. Kita lebih spesifik ke yang VVIP gitu ya, karena mungkin dengan begitu akan lebih fokus pertama dan bisanya di situ, dan alhamdulillah berjalan. Dan tahun ini itu tamu kenegaraan pun diamanahkan ke kita menghandle tamu kenegaraan. Itu pertama kali yang saya tahu. Jadi tamu kenegaraan kita itu datang Indonesia itu, kalau datang ke sini yang menghandle selalu perusahaan-perusahaan Jepang gitu. Dan ini ya alhamdulillah, meskipun perusahaan saya perusahaan Jepang, tapi kan yang punya ya wong Jawa, wong Indonesia murni. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang itu ya, ngurusi kulit bangunan, ngurusi tur. Dan tahun 2012 tuh saya sama teman-teman bikin namanya KNS, waktu itu disebut Kehing Network Solution. Kita ingin memberikan solusi kepada teman-teman yang pasca di Jepang, terutama Kensuke, pulang ke Indonesia nanti supaya menjadi orang. Ya, selama ini semuanya menjadi orang, nggak ada yang jadi kodok. Cuman kan banyak jadi pengangguran. Jadi pengangguran itu, kalau pengangguran itu katanya orang-orang keren itu sampah masyarakat, padahal kan nggak juga ya. Seperti itu. Tapi kan sayang, jadi teman-teman seperti Kensuke apa teman-teman dari sini itu kan sudah secara produk, kalau ini berupa produknya sudah bagus banget itu. Kalau di sana itu nggak dipakai kan sayang banget. Itu. Jadi kita pertemukan antara UKM di Indonesia yang punya sistem yang sudah bagus, kita temukan dengan investor asing yang pasti mau invest di Indonesia, yaitu para Kensuke itu, kita sebut investor asing. Kita temukan mas dalam suatu forum, kita gandeng KBRI, BI, BNI dan organisasi yang ini berminat terlibat itu, kita adakan di situ. Dan alhamdulillah sekarang itu berkat KNS yang tahun kemarin 2014
sudah kita legalitaskan di Indonesia berupa yayasan, itu menjadi karya network, karya Nusa Solusi itu sudah banyak melahirkan pengusaha-pengusaha muda dengan jalan bermitra itu alhamdulillah itu. Dan cita-cita kami itu ingin memerdekakan Indonesia secara ekonomi melalui banyaknya pengusaha-pengusaha muda ini. Karena katanya para ilmuwan ekonom, suatu negara itu salah satu syarat negara itu akan menjadi negara maju ialah presentasi pengusahanya harus lebih dari 2%. Kalau masih kurang dari 2%, berarti di negara itu penduduknya masih dominan minta pekerjaan lah, minta gaji lah. Tapi kalau pengusaha itu mau tidak mau memberikan pekerjaan dan memberikan gaji kalau menjadi pengusaha itu. Dan mereka itu menjadi pengusaha, kita matchingkan ini menjadi pengusaha mereka itu ya tanpa mereka sadari mereka menjadi pahlawan bangsa. Menurut saya itu ya sah-sah saja kalau memang mengatakan gitu. Orang yang menyangka ya tidak masalah, kan gitu aja kalau repot gitu. Nah setelah itu mereka jadi, dan sekarang alhamdulillah Mas, bahkan si KNS ini kita itu mengadakan acara bisnis matching itu sampai ke Korea. Di Korea itu kita adakan 2 hari, dan dealnya itu bukan ngomong ya saya ikut, saya bermitra aja, nggak begitu, langsung perjanjian Mas, perjanjian, bayar uang muka, terus diteruskan dicicil selama 6 bulan, buka. Kalau udah lunas semuanya dibukakan di Indonesia, tempatnya di mana gitu. Itu alhamdulillah mau paling tidak teman-teman si Kensus yang mau pulang, yang notabene-nya nanti di Indonesia itu nggak punya pekerjaan, itu mau tidak mau saya belusukkan, saya jerumuskan menjadi pengusaha. Nanti kalau ada nyemplung itu harus fight memang, dan itu tidak ada jaminan nanti jadi pengusaha beneran. Kalau nggak ulet ya hancur. Tapi kalau misalkan di sana cuma menjadi pengangguran gitu aja, ya hancur. Itu. Nah, dan itu alhamdulillah sekarang itu ya proses menjadi ini. Itu seperti itu. Nah, terus apalagi kira-kira? Itu yang kisah-kisah saya. Sebenarnya kalau saya berpikir itu ya gimana sih, yang penting itu lebih berpikir sederhana saja. Saya menggambarkan gini, kalau teman-teman di sini itu bermodalkan ilmu itu udah luar biasa. Kalau ingin nanti udah tahu celahnya usaha itu di mana, itu pasti percepatannya itu akan berlipat dibandingkan orang seperti saya. Karena secara ilmu saya cuma sampai SLTA. IT saya tidak menguasai. Sedangkan sekarang itu bisnis yang peluangnya berkembangnya itu cepat, itu adalah melalui IT. Promosinya itu cepat. Jadi sekarang ya kalau ngomong masalah peluang, kita itu bisa melihat di Jepang. Di Jepang itu melakukan sesuatu, pertama adalah bagus. Kalau makanan, kedua adalah enak. Terus yang ini yang nggak bisa kita lakukan di Indonesia. Ketiga adalah murah. Bagus, enak, murah. Itu yang selalu dilakukan oleh Jepang. Yang selalu pasti dilakukan oleh Jepang. Kalau tempat kita itu mahal pasti, enak itu tergantung, terus bagus itu relatif. Itu bener itu Mas, itu bener. Kadang-kadang bikin kelihatan tempatnya bagus, rasanya nggak enak, tapi murah bisa. Terus kita itu lebih, kalau enggak, wah ini berkualitas tinggi, mahal jadinya, mahal. Dan satu, kalau Jepang itu bagus kok, terus padahal di sini operasional kok besar ya, tapi kok bisa ya? Itu kalau kita mau teliti melihatnya,
Jepang itu melakukan adalah bagus, pertama bagus, kedua enak, ketiga murah. Ini kan benar-benar butuh operasional tinggi. Nah, terus dari mana untungnya? Dia bisa memproduksi secara massal, Mas. Untung dikit, tapi kalau banyak menjadi ini. Seperti Yoshinoya. Yoshinoya itu kalau dihitung seperti apapun, sampai ngitungnya nggak akan ketemu, Mas. Rugi. Bagaimana bisa ketemu Yoshinoya itu? Harganya 280 ya. Beli dagingnya, beli berasnya, biaya masaknya. Ketemu nggak ya? Nggak ketemu, Mas, itu, Mas. Tapi mereka kok bisa? Karena mereka menjamur di mana-mana. Orang yang butuh ke situ itu datang nggak lama, dibikin nggak ada di Yoshinoya itu desainnya kursinya yang enak, duduk enak nyaman nggak ada. Duduk itu ya ini kok sempit kan gitu, nggak bikin nyaman. Yang penting makan, pergi udah. Jadi target mereka mendatangkan konsumen sebanyak-banyaknya, untung dikit, terus bikin cabang sebanyak-banyaknya. Nah itu. Kalau kita bikin franchise itu bingung nyari untung dulu ya. Misalkan ini sebenarnya mau tak rancang nih. Tapi kalau dilakukan teman-teman ya nggak apa-apa juga sih. Lagi nanti kan saya dikasih lebih bagus lagi sama Gusti Allah. Di Indonesia itu siapapun, nggak usah anak-anak kecil, mas ini aja demam game. Itu bener nggak? Main game itu bener nggak? Bener ya. Kalau Mas Eko sih nggak main game. Nah, itu saya melihatnya seperti itu. Kalau game-game yang biasa-biasa itu udah umum. Kalau PS3 itu kan masih agak inilah di Indonesia ya. Itu disewakan, ayo Mas, laris. Karena masih agak spesial kalau PS3 itu, apalagi nanti PS4. Nah itu biasanya kalau PS3 itu langsung harganya dibikin tinggi terus. Indonesia kan gitu, habis jatuh. Kenapa kok harus tinggi? Karena nyewa tempat dan segala macam itu jadi mahal, kasetnya mahal. Nah itu kalau misalnya bisa diproduksi massal, terus gamenya itu mengarahkan game yang positif. Karena game itu pengaruhnya jelek banget ya. Tapi kalau dibikin kita bisa karena kepintaran teman-teman dan idealisme teman-teman, game itu dibikin game yang mengarah pembelajaran gitu kan bisa tak sebenarnya? Bisa nggak? Orang TV di Jepang aja semuanya pembelajaran gitu. Belajar kita nonton TV di Jepang belajar. Tapi kalau nonton TV di Indonesia itu Masya Allah Pak. Bener, orang yang tadinya baik menjadi jahat karena melihat, nanti saya jadi orang kaya. Iya Mas, itu ngajarin Masya Allah. Nonton sinetron itu Mas, tadinya harus idealismenya juga bisa hilang ya. Nah kayak gitu, hal-hal seperti itu ditanamkan, dan itu nggak perlu sekarang game. Ini misalkan ya game, bikin game yang terus dibikin file, bikin cabang sana kan nggak perlu beli CD-nya, yang beli satu tapi bisa bisa dibikin banyak, dikopi, dikirim, itu kan bisa menjadi bisnis massal Mas, bikinnya massal, bikin cabang di sini di Bali, Jakarta, Bandung. Itu bermitra dengan orang, ayo siapa mau bikin ini, saya siapkan mesinnya, saya siapkan ininya, bermitra. Kalau di situ dia akan menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Seperti itu yang simpel. Jadi mikirnya yang lebih simpel, nggak usah nanti saya belajarnya kayak gini, harus kayak gini. Tadi saya cerita dengan yang apa itu kimia itu, waduh nggak mudah itu. Terus menerapkan, masanya teman nyuwun sewu ini, mohon maaf ya teman-teman, nanti kalau kuliah di sini terus biasanya kuliah penelitian di bidang ini aja. Itu kalau mau cerdik sedikit, misalkan kemampuannya di bidang ini, spesial di sini, dikemas lagi menjadi satu produk. Dikemas lagi menjadi satu produk, itu bisa dijual. Kita tadi ngobrol ya waktu di Modern Mas ya. Jadi simple.
Di McDonald itu ada apple pie. Apple pie itu kan gini, covernya itu. Terus di dalamnya. Terus nanti kalau misalkan ini, kalau covernya itu apa itu bungkusnya itu dipotong ini keren, langsung terlepas. Kita megang di bawahnya, jadi tinggal taruh gini. Apple pie-nya udah muncul. Itu dia pintar menjualnya. Kalau pakai ini simpel pertama, kedua kita tidak membutuhkan apa itu namanya pencuci tangan. Tangan kita itu misalkan ini pasti kotor tangan kita mas. Ini pasti kotor. Meskipun tadi udah cuci, sekarang udah megang-megang ini kok, itu pasti kotor. Dan ini tanpa kita sadar ini kan bakteri mas ya. Mas Eko ini ilmu kedokteran. karena saya itu yang tadinya pegangnya macol, terus minumnya itu kalau di sawah itu kalau haus ada rawa-rawa kita biak-biak ngopok minum. Itu bener itu mas, nggak pakai aqua. Itu dulu saya itu kuat, proses itu kuat, nggak ada sakit. Sekarang mas, sekarang ini bener. Ini kalau saya buka, saya pegang pakai tangan, saya tampal lap dulu. Nanti nggak usah lama-lama, nggak usah nyampe rumah, perut saya udah sakit mas. Kalau tersentuh ini ya, tangan ini ya. Kalau saya nggak pakai tisu apa nggak cuci tangan dulu. Segitunya manjanya perut saya. Karena itu dan saya syukuri juga dengan begitu berarti saya harus bersih, gitu. Nah di situ di Apple Pay itu, nah dibuka ini, gitu, dia kepegang, terus dipatenkan, sama kan bisa ini. Nanti sampai di depan itu kalau lagi bosan apa itu namanya, bosan penelitian itu bikin aja, geprek-geprek, oh saya mau bikin ini, dibikin tulisan, dipatenkan, ditawarkan. Kalau nggak bisa jualan, Mas Mudi saya punya produk ini, gimana jualannya? Cari investor yuk. Itu kan bisa. Bisa. Saya terus terang kalau misalkan ada teman-teman itu punya produk ini, apa sih produknya ini? Sini coba Pak. Saya tawarkan teman-teman di Indonesia itu banyak. Saya itu banyak teman-teman konglomerat di Indonesia mas. Konglomerat yang katanya, wah orang itu banyak sih kenal saya. Meskipun saya itu biasanya tapi ya nggak tahu itu kesan Gusti Allah kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia itu dulu waktu saya suruh menikah sama bapak itu, jangankan motor mas, sepeda jengkel saya nggak punya. Sepeda jengkel jangan. Sekarang mas, kalau saya itu mau ke sini, nanya mas ke mas ada parkiran nggak mas? Nggak ada. Kalau ada, saya terserah. Tergantung mood saya. Saya hari ini pengen naik mobil Alphard apa mobil Elgrand ya. Apa perlu Grand Cabin gitu. Itu bener mas. Jadi ya, dan rumah saya itu saya turun dari rumah, nggak usah ini, nggak usah pakai payung, jalan kaki nggak usah nunggu 1 menit, 48 detik nyampe stasiun mas. Stasiun tuh saya bener, saya turun ceret, itu udah connect dengan stasiun namanya Kasibada itu belum tentu sebulan itu saya pakai sekali mas. Nah, jadi ya dari itu ya tergantung, pengen, nah, itu gaya ya. Ya ini kalau kayak gitu itu dibilang sukses, orang sudah sukses mungkin iya, tapi saya mengatakan itu masih proses kok gitu. Kalau di Indonesia juga gitu mas. Dulu di Indonesia itu kayak gitu, tapi sekarang pun kemarin ya agak kemarin dulu saya itu kan waktu kecil hobinya bukan hobi ya, pekerjaan kan mencangkul. Kalau di sini pengen mencangkul lahannya di mana kan nggak ada. Lagi apa mau mencangkul aspal gitu kan. Nah, akhirnya ya pengen kadang-kadang kan gatel gitu. Gatel ya pelampiasannya beda. Ada yang mirip cangkul tapi bengkoknya itu kecil segini itu. Iya. Jadi golf itu hobi saya golf. Saya main golf itu kita punya komunitas Tokyo Indonesia Golf Turnamen. KBRI, BUMN ya Garuda, BNI, BI segala macam itu. Turnamen kita piala bergilir itu. Juara pertama itu yang pertama kali menjadi juara saya mas. Itu dulu yang saya takut itu main sama Pak Anwar BI. Itu jagoan sekali itu. Jagoannya BI itu ya Pak Anwar itu mas. Salah satu Pak Anwar udah pulang. Nah sekarang ya entar dulu gitu. Ada lagi masih ada itu Pak Ferry itu kan. Nah, itu. Karena saya melakukan ya senang. Saya tuh melakukan kalau udah senang, yakin bisa kok.
Dan itu olahraga, satu-satunya olahraga yang saya bisa itu cuma golf. Sepak bola nggak bisa mas. Bulu tangkis ya bisa ngaplek tapi nggak bisa nyampe sini. Ya kalau itu main golf, ya ntar dulu. Orang Jepang aja kalau mau main kemaki gitu melihat pukulan saya mikir mas. Wah, tuh bener. Kalau orang Jepang itu kalau main gitu kan kayaknya gini gitu ya. Orangnya ini sombong, apalagi kan biasanya main gitu ya. Dirut kayak apa kayak gitu. Kelihatannya kok kemaki gitu. Saya santai aja mas. Kalau latihan, dia latihan di sini, saya ambil depannya. Tanpa saya banyak ngomong. Biasanya orang latihan ini pelan-pelan dulu. Saya ambil stick yang paling panjang, saya pukul aja. Duh, gitu langsung. Mikir dia. Ternyata ya gitu. Kecil-kecil kayak gini, kecil gitu nggak bisa diremehkan. Itulah Mahmudi. Nah, ya gitu. Jadi ya setelah itu di lapangan golf tempat latihan saya itu, kalau orang biasa ke situ, mau dia bos, mau ini, mau bosnya gini, ya biasa itu. Kalau biasa ke situ, nggak kenal saya berarti orang itu kuper. Itu beneran itu di lapangan itu di tempat golf. Sampai kalau ini, ini akhirnya ya gitu. Dan di Indonesia itu kalau saya ke Indonesia itu dulu kami ikut gitu, pakai mobil apa itu namanya, mobil biasa gitu. Aduh mas Mahmudi Fukumoto mobilnya kayak gitu, ganti sirena. Walah mas mobil sirena Mahmudi Fukumoto. Saya kemerokok mas. Jadi saya itu di Indonesia naiknya juga Elgrand juga. Ya jadi katanya kalau naik gitu mobil Elgrand di Indonesia ya rada wong tenanan gitu kan ya. Padahal saya ya biasa-biasa aja gitu loh. Jadi kalau pas ini ya tinggal di sana, kalau sana pakai lagi karena saya di Indonesia kadang-kadang setahun ya 5 kali 6 kali gitu, jadi ya memang butuh ini. Dan ya seperti itu loh mas. Intinya yang ingin saya sampaikan itu tidak usah terlalu yang gampang itu nggak usah terlalu dibikin susah. Semuanya dibikin secara simpel saja, sesederhana mungkin. Saya ingin masih ada waktunya ini. Saya ingin menyampaikan ini, mudah-mudahan teman-teman nanti pulang ke Indonesia itu ada yang menjadi apa gitu, kepala daerah atau kalau perlu presiden. Mas, Indonesia kita itu kaya raya. Kalau waktu dulu kita di Indonesia itu mungkin kita mendengar kata-kata itu cuma sebagai isapan jempol atau sebagai mitos saja. Tapi kalau kita melihat dari luar Indonesia, kita pasti tahu itu. Kalau nggak tahu kebangetan, berarti nggak belajar. Kalau kita belajar dari Jepang, Jepang itu insya Allah kalau kebutuhan paling pokok yaitu beras, nggak pernah impor mas, karena kalau impor itu masalah. Kalau Jepang sampaikan kekurangan beras itu orang Jepang nggak bisa makan, misalkan impor dari Indonesia itu berasnya nggak bisa dicutek gitu kan. Nah itu kan bisa menjadi pembelajaran kita juga. Terus misalkan nih Mas Eko nih jadi apa ya, bupati, karena kalau gubernur itu punya wewenang ini nggak sih? Sebenarnya saya gubernur punya wewenang beneran. Gubernur kalau saya ya, gubernur Jawa Timur itu, saya pasti punya bikin program nggak perlu impor untuk bahan sembako. Masa impor dari luar Surabaya? Itu sangat realisasinya kalau dipikir susah, nggak susah. Kalau dipikir mudah, sangat mudah. Apalagi sekarang ada program dana desa yang satu desa dapat 1 miliar itu ya. Itu bisa menjadi ajang pertama kali. Misalkan kecamatan A, kecamatan B, dari kabupaten, misalkan kabupaten Banyuwangi, penghasilan apa sih di sini? Beras. Semuanya produksi beras saja. Produksi beras dimaksimalkan, mencari teknologi. Itu tugasnya dong. Teknologi diadopsi di situ. Berat aja. Nanti dia terus kabupaten berikutnya apa ini? Wagersang.
Kerja yuk bikin batu bata aja. Semuanya rakyat suruh bikin batu bata. Nggak usah mikir bertani, batu bata aja bikin. Itu menciptakan lapangan pekerjaan kok. Dan ekonomi insya Allah akan jalan. Berikutnya mana? Bikin apa? Sayuran aja. Terus tukaran. Ya tukar itu kan menjual, membeli. Itu ekonomi ininya harus apa itu namanya? BUM apa? Badan yang bagian perdagangan itu di wilayah daerah itu harus jalan. BUMD-nya itu sangat bisa. Secara teori sangat bisa. Ini di sini potensinya apa, di sini potensi apa, di sini potensi. Dimaksimalkan aja di situ. Masalahnya tempat kita itu nggak fokus, Mas. Bikin bata iya, bertani iya, beternak iya, semuanya disambi dijalani. Itu nggak bisa. Bertanam misalkan bagus yang di sini daerah si Situbondo bagus untuk pisang. Tanam aja pisang, udah dikasih teknologi, wes jadi rakyatnya tuh nggak usah mikir nanti kamu jual pisangnya kemana, nggak usah diurusin itu. Yang penting kamu pikirkan kamu nanam pisang yang maksimal, caranya seperti ini. Yang berpikir untuk itu pemerintah daerahnya, karena pemerintah daerah itu dibayar itu untuk mikir gitu-gituan. Nah, kalau dia dibayar itu dosa, itu urusannya dengan akhirat itu tenanan, itu nggak guyon ini. Nah, jadi memang bisa, dan itu sangat bisa, nggak usah lingkup negara lah. Kalau misalkan lingkup kabupaten aja, ya udah di situ. Nanti kita produksi apa di sini, dimaksimalkan semuanya. Orang suruh produksi, rakyatnya itu wes kamu produksi nggak usah gaji lah istilahnya, tapi tak beli nanti, dibeli pemerintahnya yang bergerak begitu. Itu enggak secara teori masuk akal nggak? Desa A produksi batu bata karena gersang, desa B suruh apa itu, satu desa semuanya dimasalin, satu desa suruh datengin batu-batu kopong itu suruh mecahin, istilahnya kalau bahan bangunan. Desa C suruh bikin genteng, desa satu kecamatan pokoknya produksi untuk ini aja lah, bahan bangunan. Itu satu desa, satu kecamatan lagi produksi beras saja, satu desa lagi, satu kecamatan produksi sayur saja. Nanti tukar-tukaran kan istilahnya berpikir dengan zaman dulu, nggak ada jual beli tapi tukar-tukaran gitu kan, nah, barter. Tapi ini secara jual beli dan diatur oleh pemerintah tempatan itu di harganya diseragamkan. Kalau untuk dalam wilayah itu udah cukup, barulah dijual keluar. Jadi dimaksimalkan dalam itu wilayah itu. Ini dalam lingkup kecil ya. Itu kalau lingkup Indonesia, Mas. Indonesia itu kalau istilahnya saya jadi presidennya, wes kita nggak usah gengsi-gengsian, kita nggak usah wedi-wedian, kita nggak usah impor-imporan. Urip Mas Indonesia. Itu beneran, itu benar. Kalau Jepang nggak bisa, kalau Jepang nggak bisa, akan kekurangan dia. Dia butuh energi, butuh segala macam. Kita nggak butuh kok Mas. Kita ada semua kan. Dimaksimalkan dalam negara liyo, istilahnya kita itu negara kita itu di apa itu? Di embargo pun nggak nganu loh. Kita itu nggak akan mati loh. Mati nggak kira-kira? Nggak kan? Nggak mati loh kita di embargo. Pokoknya di Indonesia, selama Indonesia itu bersatu, di embargo nggak akan mati. Butuh energi kita punya loh. Insya Allah energi kita dikelola sendiri itu akan cukup nggak? Kalau nggak cukup ya itu si Ricky itu suruh pulang. Wes kita nggak usah pakai bensin, pakai mobil kamu aja yang beneran, tapi